Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali di channelnya Pujian Sempurna dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sahabat-sahabatku dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang melimpah berkah, dan kita semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbi. Di pagi ini kita insyaallah akan mengkaji kitab Safinah Najah, masih rukun iman ya, rukun iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah ya. Di sini terangkan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini ada penyempurnaan pembahasan dari pembahasan yang kemarin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi dzalika wa ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Tatimatun utawi iki iku sawiji sesampurnaan ruya dan riwayatakeun min hadis Abi Dzarrin saking hadis Abi Dzar. Qala isandika sapa Abi Dzar kuntungan dika ingsun ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Famakana maka ya Rasulullah. Nah, di sini ya Rasulullah itu munada mudhof, maka dibacanya ya Rasulullahi, bukan ya Rasulullahi, karena ini munada mudhof. Famakana maka apa suhub Ibrahim, lembaran Nabi Ibrahim. Qala andika sapa Rasulullah kan ono apa suhub iku kulluha, tegas sakabeh suhub, kulluha tegas sakabeh suhub iku amsalan cariosan kang bagus. Minha iku tetap setengah saking amsal. Ayyuhal malikul musallatu al-mubtala al-maghrur inni lam ab'as kali tajmi'id dunya ba'daha ala ba'di walakin ba'astuka litarudda anni da'watal mazlumi fa inni la arudduha walau kanat min fami kafirin. Manane wallahu alam. Ayyuhal maliku, hai eling-eling wahai raja al-musallatu kang den lindi, al-mubtala kang den coba, al-maghrur kang den bujuk, ini satune ingsun lam ab'as ka orang ngutus ingsun kang agung li tajmi'id dunya mari ngumpul-ngumpul dunya ba'daha ing sapalehe dunya ala ba'din atas sapalehe walau kanat walakin kanat dan sanajan walakin bahas tu kan tapi neng ngutus ingsun ka agung ka ing sira litaruda drapon yenta nolak sira anni saking ingsun dakwatal mazlumi ing doana wong kang zalim. Pak ini maka setan ingsun ikula araduha orang nolak ingsun kang agung ha ing dakwatal mazlum walau kan senajan ono ieu dakwatal mazlum iku min pami kafirin saking cangkemne wong kafir. Ini riwayat, ada hadis dari Abi Dzar ya. Abi Dzar bertanya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kultu berbicara Kangjeng Nabi Abi Dzar kepada Kangjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, maka apa buktinya suhuf atau lembaran Nabi Ibrahim ya? Nabi Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa mushaf atau suhuf lembaran Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, kanat kulluha, buktinya suhuf Nabi Ibrahim itu
semua ucapan yang bagus. Seperti apa? Suhufnya Nabi Ibrahim. Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim. Ya, ayyuhal malikul musallatu al-mudalla ilaih. Dari sini diterangkan ya, ada ayyuhal maliku, eling-eling. Wahai raja, eling-eling raja di sini. Kenapa? Al-musallatu yang dilindik itu yang dihinakan ya. Yang dihinakan maksud menurut manusia mulia, tapi menurut Allah itu tidak mulia atau hina ya. Karena kenapa? Dia menjalankan kebutuhan duniawi saja, tidak membutuhkan akhir ukhrawi. Dia cuman fokus ke duniawi. Itu hina menurut Allah, tapi mulia menurut manusia. Cuman manusia hinanya, cuman manusia mulianya, manusia mulia, tapi menurut Allah hina. Mending menurut Allah mulia, walaupun ada rezeki sedikit. Al-maghruru yang dibujuk terus orang tersebut ya, dikasih terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya rezeki itu dikasih oleh Allah. Karena orang itu tidak meyakinkan kepada Allah, maka orang tersebut menjadi hina menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku yang agung ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa aku yang agung? Karena Allah itu pantas membuat dirinya, mengatakan dirinya agung ya. Pantas Allah itu, karena Allah itu maha segalanya. Kalau kita manusia biasa mengatakan agung, mulia, itu tidak pantas karena kita banyak dosa. Masya Allah. Lam ab'aska, sesungguhnya aku, kata Allah yang agung, tidak mengutus kepada kamu ya, kepada Nabi Ibrahim ya, ditajmi'id dunya, tidak mengutus apa ya, mengumpul dunia, walaupun sebagian dunia, jadi Allah mah tidak mengutus mengumpul dunia bagi hambanya. Tidak, Allah mah tidak tidak mengutus untuk mengumpul dunia. Maksud mengumpul dunia itu dia fokus terhadap duniawi saja, tidak fokus kepada ukhrawi. Ya bagus, dunia ada, akhirat ada. Walakin ba'astuka ya, tetapi Allah itu mengutus ya kepada kamu Nabi Ibrahim supaya menolak doanya orang yang dizalim ya. Jadi orang zalim, orang yang dizalim, supaya ditolak, Allah itu mengutus kepada Nabi Ibrahim agar tidak diijabah atau ditolak kiranya doanya orang yang dizalim. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini aradduha, Allah taala tidak menolak doanya orang yang dizalim, walaupun ucapan itu dari orang kafir ya. Misalkan orang kafir tersakiti masalah duniawi, masalah pekerjaan, masalah bisnis ya, dizolim terus oleh orang Islam, walaupun dia orang kafir, diijabah doanya. Misalkan dia berdoa walaupun dia orang kafir, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Karena doanya orang yang terzalimi, walaupun menyuruh Allah taala untuk menolaknya kepada Nabi Ibrahim, tidak diijabah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengijabahkannya. Mengijabah itu mengabulkan doa orang yang dizalim. Hati-hati dengan berbicara kita. Terus apa lagi? Wa minha lan ikut setengah saking amsal wa ala kiranya an wajib ing atase wong kang berakal.
Opo ayakuna yen taono opo sapa si akil lahi. Opo ayakuna yen taono lahu ikut temen si akil opo saatun sajongjonan yunaji munajat sapa si akil fi ing saah Rabbahu ing pangane si akil azza kang maha mulia sapa Allah wa jalan kang maha dhuwur sapa Allah. Wa saatun lan sajongjonan yuhasabu ngahisab sapa si akil fi ing saah nafsu ing awak si akil. Wasa'atun sajongjonan ya tafakkaru sapa si akil fi ing saah sun Allah ing dalam Allah taala. Wasa'atun sajongjonan yakhlu nyuwungaken sapa si akil ayat tajarrud tegese nyuwungaken sapa si akil fi ing saah di hajatihi maring hajatna ieu si maring mikabutuhna si akil minal mat'ami saking panganan wal masyrabilan umbean. Dan ada lagi ya ucapan yang bagus ya, ucapan kata-kata yang bagus ya, suhufnya Nabi Ibrahim, mushafnya Nabi Ibrahim, lembarannya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan mushaf kepada Nabi Ibrahim ya. Apa? Wa'al akili, wajib bagi orang yang berakal apa? Yaitu harus ada waktu ya. Walaupun kita sesibuk-sibuknya kita harus punya waktu. Waktu untuk apa? Saatun yunaji, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuknya kita harus bermunajat kepada Allah taala, harus menyempatkan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ya. Yang kedua, di waktu tersebut kita harus menghitung dari diri kita sendiri ya, harus menghitung diri kita sendiri. Apa menghitung itu? Yaitu kita mengingat-ingat kita punya dosa apa, jam berapa, kapan, tanggal berapa ya. Kita harus bertaubat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kita harus menghisab diri sendiri ya. Itu dari waktu tersebut. Kemudian dari waktu tersebut kita lowongkan untuk bertafakur ciptaan Allah, sun Allah, dadamelan Allah, ciptaan Allah, langit, bumi ya. Itu ciptaan Allah semua. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati manusia untuk dilahirkan ya. Itu sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari waktu tersebut yakhlu, mengosongkan diri, mengosongkan kita untuk butuh makan, butuh minum ya. Kita harus mengosongkan. Intinya kita jangan terpaku duniawi ya, jangan dulu mencari kehidupan dari waktu yang lowong itu ya. Kita fokus untuk bermunajat, fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian wa minha ikut tutup setengah saking amsal wa al akili lan wajib ngatas wong kang berakal opo ayakul opo Allah yakuna yen ta aja ono opo sapa si akil iku tamian ngangen-ngangen sapa si akil ai muamilan tegese ngangen-ngangen sapa si akil ila fi salasin ing dalam angin dalam telu tazawudin sawiji ngadamal bekal 5 adin maring akhirat wa maramatin dan kapinggo ngurus memeres ya mamatut 5 asin maring perkara dunia waladin dan kaping telu enak-enak fi ghairi muharramin ing dalam salian kang den haramakeun ya. Dari ucapan yang bagus itu ya apa
wajib bagi orang yang berakal. Apa yang berakal diwajibkan? Yaitu tami'an, la yakuna tami'an, tidak boleh punya cita-cita, tidak boleh punya angan-angan ya kecuali 3. Apa yang 3 itu? Kita yang ke-1 harus membuat bekal buat akhirat, membuat bekal buat akhirat. Yang ke-1 kita harus membuat bekal buat akhirat ya. Itu banyak perbuatan akhirat, seperti kita bersedekah, seperti kita mengerjakan sholat ya 5 waktu, itu kewajiban. Kebaikan-kebaikan di duniawi banyak ya yang kita harus kerjakan ya. Berbuat bekal itu sebutnya menyencreng ya, menyencreng. Nanti kita ada hasilnya di akhirat. Kemudian wa maramatin, memberes-bereskan masalah dunia, kehidupan ya, masalah kehidupan seperti mencari nafkah, seperti mencari uang ya. Itu penting karena kita butuh hidup, butuh uang, butuh makan, butuh minum. Kalau tidak makan dan minum, kita bisa sebutnya tidak ada usaha, itu dilarang. Kita harus jangan menyakiti diri sendiri ya. Kita harus mencari nafkah, harus mencari uang ya, kehidupan, agar kita hidup enak ya. Itu harus punya cita-cita seperti itu. Harus mengumpul bekal. Yang ke-1 mengumpulkan bekal buat akhirat. Yang kedua memberes-bereskan masalah duniawi. Terus yang ketiga yaitu harus berenak-enak ya. Yang ketiga enak-enak dan di selain yang diharamkan. Yang diharamkan itu seperti meminum mabuk-mabukan, arak ya. Naudzubillah, semoga kita yang minum arak, minum mabuk-mabukan segera ditaubatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena waladi fi ghairi muharramin ya. Yang ketiga berenak-enaklah masalah duniawi di dunia selain yang diharamkan. Seperti bersetubuh itu dihalalkan, bersetubuh dengan istri yang halal, yang sudah dinikah, bukan istri yang orang lain yang belum halal disetubuhi, itu haram. Qauluhu utai pangandegane Allah Ta'ala maramatin lafaz maramat bibatihi bifathatin kalawan patah patah mim watasydidil mim dan tasydid mim ai islahin tegese mamatut. Lafadznya maramatin di sini ya itu patah mim marom, nah tengahnya maromma dan ditasydidkan mimnya marommatin tasydid mimnya ai islahin tegasnya memberes-beres masalah dunia ya, artinya itu syarahnya seperti itu. Wa min halal ikut setengah saking amsal wa alal akil wajib ita wong kang berang apa ya kun yen ta ono apa si akil iku basiron ningali sapa si akil bi zamani kalau zaman si akil mukbilan tur madhab sapa si akil ala sya'ni atas kalakone si akil hafizan tur ngaraksa sapa si akil lisani ing maring lisane si akil waman dan sapa-sapa wong ada ngitung-ngitung milang-milang sapa si man kalamuhu ing larasane si man ada milang-milang opo kalamuhu larasane si man min amalihi saking amali si man
qalla maka sakidik ada milang-milang seperti iman kalamahu ing larasani si iman min amalihi saking amali si iman qalla maka sakidik kal apa kalamuhu larasani si iman illa fi ma ing dalam barangkang yaknihi maedahakeun apa ma apa kalam hi ing iman hi ing iman bibatil awali kawan patahne iya bibat kawan patah awal kawitane lapan yaknihi min babi Roma saking bab Roma aima tegese barang kang tata alaku kang den gantungakeun opo inayatuhu maedahakeun atawa nulungan ieu si nulungan ieu si man bi kalawan ma. Dan ada lagi setengah dari ucapan yang bagus ya mushafnya Nabi Ibrahim. Wajib bagi orang yang berakal. Apa yang diwajibkan orang yang berakal itu? Yaitu melihat zamannya orang yang berakal itu. Apa kita harus melihat ke depannya, bagaimana kita harus ke depannya ya. Apa harus begini aja? Harus orang yang ahli maksiat naudzubillah. Apakah kita harus orang yang tidak semangat hidup ya, kita harus ada berubah ya, harus ada perubahan dalam hidup kita ya, harus punya cita-cita yang bagus, mengumpulkan akhirat, bekal buat akhirat, mengumpulkan duniawi ya tadi, buat mengumpulkan bukan mengumpulkan dunia ya, mencari kehidupan duniawi, kemudian berenak-enaklah dalam selain yang diharamkan ya, itu ya seperti itu. Kita harus punya cita-cita ya, harus introspeksi diri kita, bagaimana kedepannya kita, jangan begini terus lah gitu ya, ala syanihi dari kelakuan orang yang berakal tadi. Kemudian orang berakal itu harus meraksa, menjaga dari lisannya orang yang berakal itu. Dan siapa-siapa yang membilang-bilang ucapannya orang yang berakal, dari pekerjaannya orang yang berakal, maka sedikitlah. Apa yang sedikit itu? Ucapannya orang yang berakal tadi. Jadi kita jangan banyak berbicara. Intinya kita jangan banyak berbicara. Dari pekerjaan kita setiap hari kita, pekerjaan kita jangan banyak bicara ya. Sekiranya itu tidak bermanfaat, sekiranya itu mendapatkan orang sakit hati. Di sini diterangkan illa fima yaknihi, kecuali perkara yang berfaedah. Di sini yaknihi diterangkan kecuali perkara yang berfaedah, ucapan yang berfaedah, kita harus punya faedah. Seperti mohon jangan di kampung itu dulu, karena di kampung itu ada misalkan bencana. Nah itu berfaedah, menolong orang, seperti itu. Sekiranya ucapan kita mendapatkan pahala atau berfaedah, manfaat kepada orang lain, itu sok ucapan. Tapi kalau ucapan itu tidak berfaedah, mendapatkan orang misalkan sakit hati karena orang yang terzalimi, awas hati-hati dengan ucapan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, lapan yaknihi ini dari bab Roma, Roma yarmi ana yakni inayatan aima, yang digantungan dengan berfaedah, inayatuhu bihi kama qala wallahu alam bisawab. Semoga kajian di pagi ini mendapatkan hikmah, berkah dan manfaat khususnya buat saya, umumnya buat sahabat yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.